Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermansyah. Saya berasal dari lokal A1 dengan NPM 2040102009. Saya akan membawa materi yang telah saya rangkum. Oceanografi. Oceanografi berasal dari kata ocean atau samudra dan grafi atau gambaran, ilmu yang mempelajari tentang lautan. Oceanografi atau sering juga disebut marine science adalah cabang dari ilmu bumi. Lingkup dari oceanografi ini sangatlah luas, yang terdiri dari sistem biologi, fisika, dan kimia yang terjadi di laut. Geologi, dasar laut, hidrologi, meteorologi, dan geografi. Perkembangannya di Indonesia sebagai negara dengan potensi laut yang luar biasa. Penelitian kelautan Indonesia sudah dimulai dari zaman penjajahan. Tahun 1904, Koning Benser mendirikan laboratorium perikanan di Jakarta. Pada tahun 1919 diubah menjadi lab biologi laut. Tahun 1970 menjadi Lembaga Oceanografi Nasional. Penelitian oceanografi di zaman sekarang ini dilakukan oleh berbagai lembaga sesuai kebutuhannya masing-masing. Atmosfer dan lautan. Atmosfer merupakan selimut tebal dari berbagai macam gas, termasuk aerosol, yang menyelimuti seluruh permukaan bumi. Atmosfer terbagi dari 3 kelompok bahan, yaitu partikel, udara kering, bahan air, uap, dan es dalam bentuk awan, dan aerosol atau bahan padatan, contohnya debu. Struktur lapisan atmosfer berdasarkan ketinggiannya. Atmosfer dibagi menjadi 4 lapisan, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, dan termosfer. Pengukuran suhu udara panas mulai permukaan bumi sampai ketinggian 30 km menggunakan radio sonde. Pada ketinggian 30-90 km menggunakan roket. Pada ketinggian di atas 90 km menggunakan satelit. Stratosfer. Lapisan ini terletak di atas troposfer, 18 km sampai ketinggian 50 km di atas permukaan bumi atau laut. 3 sublapisan dengan laju perubahan suhu yang berbeda. Stratosfer bawah 18 sampai 20 km lapisan isothermal. Stratosfer tengah 20 sampai 35 km lapisan inversi suhu atau lapisan panas. Stratosfer atas 35 sampai 50 km lapisan inversi suhu yang kuat. Lapisan campuran teratas. Pada lapisan ini terjadi kenaikan suhu seiring dengan kenaikan ketinggian dari permukaan bumi yang disebut inversi suhu. Troposfer. Lapisan terbawah terletak pada ketinggian 0 sampai 18 km di atas permukaan bumi atau laut, di daerah kutub sekitar 8 km dengan temperatur rata-rata 80 derajat Celcius. Troposfer mengandung 75% udara kering dan hampir 100% uap dari aerosol. Lapisan pembuat cuaca. Terjadi penurunan suhu menurut ketinggian lapisan gradien suhu, dengan laju penurunan sebesar 0,5 derajat Celcius tiap naik 100 meter, atau dikenal dengan laju penurunan suhu normal. Troposfer terdiri atas lapisan planetaire 0 sampai 1 km, lapisan konveksi 1 sampai 8 km, lapisan tropopause 8 sampai 12 km. Tropopause merupakan lapisan pembatas antara lapisan troposfer dengan stratosfer yang temperaturnya relatif konstan. Termosfer terletak pada ketinggian 80 sampai 800 km. Disebut juga lapisan ionosfer karena merupakan tempat terjadinya ionisasi praktek atau partikel yang dapat memberikan efek pada refleks gelombang radio, baik gelombang panjang maupun pendek. Terjadi kenaikan suhu menurut ketinggian lapisan inversi suhu sekitar 19.820 derajat Celcius dikarenakan adanya penyebaran sinar UV atau
oleh atom oksigen, terdiri dari molekul-molekul oksigen dan nitrogen serta atom oksigen. Mesosfer terletak pada ketinggian 50-80 km. Terjadi penurunan suhu menurut ketinggian. Gradien suhu rata-rata 0,4 derajat Celcius per 100 km. Penurunan suhu disebabkan karena mesosfer memiliki keseimbangan radioaktif yang negatif. Temperatur terendah di mesosfer kurang lebih 81 derajat. Di puncak mesosfer yang disebut mesopause, yaitu lapisan batas antara mesosfer dengan lapisan termosfer, temperaturnya diperkirakan mencapai sekitar kurang 100 derajat Celcius. Lautan. Proses pembentukan lautan. Air laut berasal dari aktivitas vulkanik. Dengan terhalangnya sinar matahari, maka suhu permukaan bumi menjadi dingin dan uap air di udara mulai terkondensasi, membentuk hujan yang mengisi kawah yang ada. Air yang ada di bumi berasal dari meteor dari luar angkasa. Pada saat tumbukan dengan bumi, kandungan air yang berasal dalam meteorit tinggal di permukaan bumi. Air laut. Air laut adalah larutan paling kompleks yang dikenal manusia. Air laut terdiri dari kurang lebih 97% air dan 3%-nya garam, mineral dan gas terlarut. Dengan kandungan 97% air, maka sifat-sifat fisika air laut sangat dipengaruhi oleh sifat fisika air. Rasa asin pada air laut atau salinitas hanya dipengaruhi oleh beberapa unsur garam. Salinitas dapat berbeda di masing-masing perairan, tetapi proporsi dari presentasi garamnya selalu tetap. Suhu dan lautan. Mekanisme transfer panas ke laut, isolasi penyinaran langsung matahari, konduksi, transfer panas secara mekanik melalui kontak langsung antara udara dan air saat dua substansi memiliki suhu berbeda. Adveksi, transfer panas melalui arus. Faktor-faktor yang mempengaruhi suhu laut: variasi lintang, distribusi massa laut dan daratan, kondisi laut terbuka dan tertutup. Arus. Pembatas laut tropis berdasarkan perwilayah longitud dan latitud. Wilayah latitud atau garis bujur adalah garis yang melintang dari kutub utara dan kutub selatan. Wilayah longitud adalah garis lintang adalah garis yang membujur antara sisi utara dan sisi selatan selatan bumi atau kutub. Negara yang termasuk dalam subtropis. Subtropis adalah wilayah bumi yang berada di udara dan selatan, setelah wilayah tropis yang dibatasi oleh garis balik utara dengan garis balik selatan. Pada lintang 23,5 derajat utara dan selatan. Kondisi iklim subtropik diwarnai dengan gangguan dan rintangan dari alam seperti badai, hujan, salju, atau tornado. Daerah beriklim subtropik memiliki 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Geomorfologi paparan benua dan lautan. Kata geomorfologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 3 kata, yaitu geos, earth atau bumi, morphos, shape atau bentuk, logos, knowledge atau ilmu pengetahuan. Berdasarkan dari kata-kata tersebut, maka pengertian geomorfologi merupakan pengetahuan bentuk-bentuk permukaan bumi. Dalam mempelajari geomorfologi ada 3 faktor yang diperhatikan, yaitu struktur, proses, dan stadia. Gelombang adalah pergerakan naik dan turunnya air dengan arah tegak lurus permukaan air laut yang membentuk curve atau grafik sinusoidal. Gelombang laut disebabkan oleh angin. Angin di atas lautan mentransfer energi ke perairan yang menyebabkan riak-riakan alun atau bukit dan berubah menjadi apa yang kita sebut sebagai gelombang.
Faktor yang mempengaruhi terjadinya gelombang: kecepatan angin panjang atau jarak hembusan angin, waktu lamanya hembusan angin, geometri laut, topografi atau profil laut, dan bentuk pantai, gempa apabila terjadi tsunami sangat kecil dan minor. Manfaat gelombang laut: menjaga kestabilan suhu dan iklim dunia. Melalui permukaan bumi terjadi pertukaran gas, meningkatkan kemampuan adaptasi dan keanekaragaman makhluk hidup, membantu terbentuk dan terjaganya pantai. Gelombang laut membantu adanya hubungan simbiosis mutualisme, meningkatkan kemampuan adaptasi dan kekuatan makhluk. Suhu perairan. Pemanasan global atau warming adalah suatu istilah yang menunjukkan pada peningkatan suhu rata-rata di atas permukaan bumi. Suhu energi utama dari semua kehidupan di bumi adalah matahari yang memancarkan radiasinya menembus lapisan atmosfer bumi dalam bentuk gelombang pendek. Radiasi tersebut akan dipantulkan kembali ke angkasa dalam bentuk gelombang panjang. Sebagai gelombang tersebut diserap oleh gas rumah kaca, akibat gelombang panjang yang bersifat panas tersebut terperangkap di dalam atmosfer bumi. Peristiwa ini terjadi berulang-ulang sehingga menyebabkan suhu rata-rata di permukaan bumi meningkat. Peristiwa inilah yang disebut dengan pemanasan global. Rata-rata peningkatan suhu akan lebih cepat bila dibandingkan dengan waktu lampau. Para ilmuwan mencemaskan bahwa apakah masyarakat dunia dan ekosistem alam dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan iklim. Tsunami adalah kata dalam bahasa Jepang yang artinya gelombang laut dengan panjang gelombang yang sangat besar, disebabkan baik oleh gangguan seismik atau oleh pergerakan massa sedimen dasar laut akibat gravitasi yang tidak stabil. Meskipun sering disebut sebagai gelombang pasang surut, tsunami tidak disebabkan oleh pengaruh pasang. Tsunami biasanya mempunyai panjang gelombang kira-kira ratusan kilometer. Tsunami terjadi karena adanya gangguan impresif terhadap air laut akibat terjadinya perubahan bentuk dasar laut secara tiba-tiba. Ini terjadi karena 3 sebab, yaitu gempa bumi, letusan gunung berapi, dan longsor yang terjadi di dasar laut. Pasang surut air laut. Pasang adalah naik dan turunnya permukaan laut disebabkan oleh kombinasi efek gravitasi dari bulan dan matahari, dan juga dari rotasi bumi. Densitas air. Pengertian densitas dalam pengertian singkatnya adalah kerapatan. Kerapatan disinilah adalah massa jenis. Massa jenis adalah pengukuran massa setiap satuan volume benda. Semakin tinggi massa jenis benda, maka semakin besar pula massa setiap volumenya. Densitas merupakan salah satu parameter terpenting dalam mempelajari dinamika laut. Densitas sendiri berkaitan erat dengan suhu, salinitas, dan juga tekanan, karena suhu, salinitas, dan tekanan terus yang mempengaruhi densitas di laut. Densitas atau rapat jenis dilambangkan dengan P. Mungkin itu saja rangkuman yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.